Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, Natal telah tiba. Di mana-mana kita lihat orang-orang sudah memasang pohon Natal yang disertai pernak-pernik yang sangat indah, juga dengan hiasan lampu yang berwarna-warni. Lagu-lagu Natal sudah terdengar di mana-mana, apalagi di kota-kota besar. Banyak kita jumpai dekorasi-dekorasi Natal yang begitu indah. Ini semua dilakukan hanya untuk menyambut hari Natal yang dunia tidak mengerti arti sesungguhnya makna Natal itu. Mereka hanya ikut-ikutan merayakan untuk bersenang-senang, untuk berpesta pora, untuk berlibur, dipakai hanya sebagai ajang tempat berkumpul. Tapi pagi ini kita mau merenungkan apa arti Natal yang sebenarnya. Judul renungan saat ini adalah Yesus lahir membawa pengharapan. Natal berarti kelahiran Yesus ke dalam dunia yang membawa misi Allah untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Kita baca dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam kitab Yesaya tercatat sejarah bangsa Yehuda waktu itu sedang dihukum Allah karena mereka tidak taat, mereka tidak setia, mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam kekerasan, kondisi mereka sangat suram. Mereka hidup dalam ketakutan, terhimpit, terjepit. Mereka ada dalam belenggu kekelaman, dalam jajahan bangsa Asyur. Tuhan sedang meninggalkan bangsa Yehuda karena ketidaktaatannya. Tetapi dalam ayat 5 tadi dikatakan, seorang putra telah lahir, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dengan datangnya seorang putra Allah Bapa, inilah menjadi pengharapan untuk bangsa Yehuda. Lepas dari jajahan bangsa Asyur, mereka dimerdekakan dari belenggu-belenggu yang selama ini mengikat mereka. Mereka dilepaskan, mereka dibebaskan karena Yesus sudah lahir dan pemerintahan Allah ada di atas bahunya. Demikian juga mungkin saat ini kita ada dalam belenggu-belenggu, sakit, penyakit, atau apapun yang buat kita merasa terhimpit, membuat kita terjepit, terasa sesak di dada menghadapi badai kehidupan ini. Ingat, ada Yesus yang sudah lahir untuk kita. Ada pengharapan dan pemerintahan Allah ada dalam kendali Yesus. Karena hanya di dalam namanya yang ajaib, di dalam nama Yesus, segala belenggu yang menghimpit kita sudah dihancurkan. Dia, Yesus, disebut juga penasehat ajaib. Dalam sebuah negara dibutuhkan seorang penasehat untuk dapat memberikan ide-ide yang tepat
dalam memimpin negara. Juga dalam rumah tangga, seorang suami tidak bisa mengatur sendiri rumah tangganya. Perlu seorang istri sebagai penasehat untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya. Kita sebagai orang percaya, kita umat pilihan Allah, kita juga diberi seorang penasehat. Bukan penasehat yang biasa, tapi kita diberi penasehat yang ajaib, yang penuh hikmat, penuh pengertian. Karena dia adalah 100% Tuhan. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Karena dia yang memegang hari esok. Dia yang memegang hari depan kita. Dia akan selalu menasihati kita lewat firman-Nya. Semua perkataan nasihat Allah terdapat dalam Alkitab. Kita baca saja dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman ini berguna untuk kita, sebab firman itu menerangi setiap langkah-langkah kita, supaya kita jangan sampai terjatuh, jangan sampai kita ketinggalan saat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yesus juga disebut Allah yang perkasa. Dalam Yohanes 16 ayat 33 akhir dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Kalau Yesus sudah mati dan bangkit dari kematian, itu adalah tanda kemenangan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan perkasa. Dia yang sudah naik ke tempat yang paling tinggi, dan ia juga sudah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia sudah menaklukkan semua penguasa-penguasa dunia, karena segala sesuatu berada di bawah pemerintahannya, otoritasnya sebagai Allah. Kesulitan, pencobaan, hati yang patah, semangat yang pudar, bawalah semua di bawah kaki Yesus. Hampiri tahta kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan. Karena anak yang lahir itu adalah Allah yang perkasa, yang selalu siap menolong dalam kehidupan kita. Yesus juga disebut Bapa yang kekal. Kalau Yesus sudah hadir dalam hidup kita sebagai penasehat yang ajaib, sebagai Allah yang perkasa, Dia juga adalah Bapa yang kekal. Karena bukan kita yang memilih untuk dapat kekekalan, tapi Yesuslah yang memilih kita untuk masuk dalam kekekalan Allah. Hanya karena kasih karunia-Nya kita bisa menikmati kasih-Nya, kemurahan-Nya, pembelaannya, kemahahadirannya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena Dia Yesus yang lahir ke dunia adalah Bapa yang kekal, yang senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Semua janji itu akan kita peroleh asal kita melakukan segala sesuatu yang sudah diperintahkan untuk kita, yaitu hidup kita harus serupa dengan gambar Allah. Hidup kita harus sesuai dengan patron yang daripada Allah. Yesus juga disebut Raja Damai. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia adalah sebagai pendamai manusia dengan Allah yang sudah terputus karena dosa Adam dan Hawa. Tapi karena Yesus
lahir dan kematiannya di kayu salib, inilah yang jadi jembatan perdamaian antara Allah dan manusia. Hingga saat ini kita bisa bebas datang di hadirat Tuhan, kita bisa bebas berdoa langsung pada Bapa, dan damai sejahtera itu sudah dilimpahkan atas kehidupan kita. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat 27 tadi dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus berjanji tidak tinggalkan kita. Di dalam keadaan apapun, Tuhan akan memberi kepada kita rasa tenang, rasa tentram, damai dalam hati, tetap sukacita, karena damai sejahtera yang Tuhan berikan itu akan membawa kita selalu berkemenangan. Bersama Yesus kita akan menemukan jembatan untuk kita dapat keluar dan menjadi pemenang, karena Yesuslah Raja Damai itu. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingat sebuah cerita waktu terjadi tsunami besar di Aceh yang sudah menghancurkan kota Aceh. Ada 2 orang turis yang lagi menyelam di laut Aceh sana. Di kedalaman kira-kira 100 kaki. 2 orang ini tidak merasakan apa-apa. Padahal di atas laut itu terjadi tsunami yang besar. Ombak yang bergelora menghancurkan semua yang dilewati. Sampai orang itu naik ke atas laut, dia baru tahu bahwa sudah terjadi tsunami yang besar. Demikian juga dengan kita ya Bapak, Ibu, Saudara. Semakin dalam kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, semakin kita bersandar erat pada Tuhan, maka gelombang-gelombang yang terjadi dalam hidup kita tidak akan terasa, karena Tuhan Yesus yang memegang kita dengan erat. Inilah berkat Natal yang sesungguhnya Tuhan memberi kita pengharapan. Di dalam Yesus ada kemerdekaan. Di dalam Yesus ada masa depan yang baik. Karena kita mempunyai penasehat yang ajaib, seorang yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang selalu memberi damai sejahtera. Puji Tuhan, sampai di sini renungan dari saya. Tak lupa saya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati.